Bahkan ya yang jadi pertanyaan sebenarnya bagaimana dari approach yang diberikan sama Persija aja. Mereka kayak nggak ada koordinasi padahal agent composition-nya ya lebih ke support kan kayak Flinch yang jadi bapak-bapak biasa. Mendingan gua kayak jadi mungkin misalnya IGL atau jadi tim Persija mendingan Flinch dikasih main, kasih nembak. Tapi kondisinya berbeda. Mereka memilih untuk dengan agent composition yang lebih suportif dan nggak kelihatan suportif gimana-gimana. Lu juga sempat mempertanyakan kan, kok ini nggak ada connection antara flash yang dibuka sama seorang Fritz bersama juga dengan Famous. Ya itu tanda tanya besar. Dan kali ini yang berbeda adalah diganti, di switch agentnya. Yaitu ya Fritz jadi duelist, Famous sudah sering pakai Sky ya tetap aja tajam karena emang dia punya skill individunya tinggi. Jadi pertanyaannya adalah pastinya Persija mana mereka mereset mentalitas mereka masuk ke Breeze di posisi yang di pressure, sedangkan Bonkers mereka udah dapetin celahnya, mereka udah dapetin momennya, mereka kuat as a aim juga. Kalau mereka stay di level yang sama di map pertama, mungkin aja Bonkers yang nutup. Ya, itu dia. Terlihat cukup mengerikan jika Anda adalah fans dari Persija Jakarta, dan ini dia pistol round laga tandang akan dijalankan oleh Persija. Langsung kick off babak pertama, kita mulai di map kedua. Langsung ada flash juga karena elbow, apakah bakal langsung di swing? Dimana Yor 2 kill dengan headhunternya bisa langsung mendapatkan celah yang sangat besar. Asteris bahkan juga sempat mendapatkan 1 kill. Nos akan mendapatkan Ior sebagai balasan, namun tersisa Nos seorang diri. Masih bisa dapat 1 kill, 2 peluru tersisa dari headhunternya, 45 HP. Selalu sulit posisinya, mengambil rendezvous terlebih dahulu. Itu sabar tapi sudah dilihat, dihalau oleh Famous sebagai penutup. Pistol yang cukup cepat dan Persija mengamankan 1-0 atas Bonkers. That's it, Mal. Itu yang kita nggak lihat sama sekali di map Heaven. Itu dia confident yang dipertunjukkan oleh Persija. Mungkin ada beberapa momen kita lihat, tapi terlalu obvious. Sedangkan tim Bonkers di map Heaven tinggal rotasi. Dan di map Breeze, lo tau, jadi attacker set. Ketika lo kekunci, ketika lo berusaha untuk ke-fight balik, dan lo kalah, ya udah gak ada potensi atau recovery. Mendingan langsung straight forward ke arah stick to the plan, ke arah B di round barusan. Dan Bonkers, mereka kayak, culture shock barusan, di-push begitu aja, raw, dapetin 2 kill. Ini yang dibutuhkan oleh Persija. Kelihatan Bonkers dia akan langsung execute, bermodalkan beberapa setup utility, Famous dapetin 1 kill, memang bisa membalas dengan klasiknya. 4 lawan 4, sisa player-player dari tim Persija memilih untuk melakukan retake bareng-bareng karena mereka memiliki senjata yang lebih kuat. Spike akan di-planting, Yor menjaga dengan itu santai, cukup nyaman, teleport dilakukan. Ini kelihatan seharusnya kalau nggak ada masalah, kecuali Ardu bisa ngeding, tapi 2 kill langsung dari Persija. Bahkan iya dengan second killnya tersisa Nos yang melawan 4 pemain, apalagi spike plan-nya udah nggak ke dia, tapi nice headshot ngobeng. Lumayan itu ngelukain ekonomi dari Persija. Ya Persija kayak mereka balik nih performa yang kita tunggu-tunggu banget dari Persija. Tapi itu kan tadi Persija tuh ini low buy gitu, kayak masih ada yang pakai Ghost dari Famous, Ior Headhunter, dan ronde 3 The Force Boy. Lu ronde 3 megang operator gratis lagi hitungannya. Ini awal yang baik untuk Persija sih sebenarnya ya. Iya, di defend lagi. Di defend lagi, dan ini Ior lagi dapat PD-nya nih. Ini Ior yang biasa kita lihat seperti ini. Ronde ketiga, apakah bonusnya bisa didapatkan? Ior sudah memegang Tour de Force-nya, tapi langsung ditutup vision dengan menggunakan Poison Cloud. Dan Flinch akan nge-push. Ini dia Flinch yang kita tahu main yang sangat agresif, yang selalu repositioning ketika sudah tidak dapat satu hal. Dan miss the shot dari Ior, akan ditutup oleh Cloudburst. Itu kena sedikit ternyata, Nos setengah darah. Tapi bakal langsung buka metal door-nya. Ior bakal nge-push, di-expect, tapi Nos. Ior terlalu berani dan dipanis pergerakannya. Pertukaran 1 untuk 1 terjadi begitu saja. Dan langsung repositioning, regroup, masuk semua dari arah Emen, masuk ke side. Masih ada 1 pemain yaitu Rosefy. Di arah dekat piramid, tapi bahkan Tix lihat begitu tajam. Dan oh my god, Tix! Micro adjustment dari crosshair yang begitu on point. Misalkan Flynn seorang diri, 1 melawan 4, 2 tap, 3 tap, my god, 1v1. Dibuatnya menjadi terlihat sangat mudah. This is Flynn, 1v1 situation. Tapi no! Oh my god. Menyelamatkan Bonkers dari keterpurukan. But what just happened, please look at that crispy tap.
at least walaupun dari Persija mungkin kalau lu jadi fans Persija, walaupun maksudnya tadi kalah, tapi this is a good sign. Please udah balik dari segi aim-nya. Di sini Nos low HP, dia sabar, dia udah tahu sound Q-nya, ya there's nothing you can do. Dia benar-benar on point juga. Ekonomi mungkin jadi masalah untuk tim Bonkers. Apalagi mereka baru start nge-build, mereka langsung patahin begitu saja. Sedangkan Persija, mereka punya kesempatan untuk ngerusak. Dan the force dipakai. Execute masuk ke arah pinggir cepat. Kali ini orang akan dites. Triple kill dengan spray-nya. Teleport balik. Dia nge-swing tapi langsung ada trade dari Ardu. 4 lawan 2. Kesempatan besar. Ardu with another one. Wabengnya connect. Wow, this guy is really scary. Masih belum terlalu comfort untuk tim Persija nge-closing. Ada potensi sedikit untuk tim Bunker. Karena mereka tahu punya to the force. Adu duel akan nyaman juga. Nos, player yang begitu sangat menonjol bersama dengan Ardu menjadi last 2 player untuk tim Bonkers, berusaha untuk mencari dan berusaha untuk nge-closing. Memperkecil keadaan tapi Rose of Fire dapat 1 kill. Posisinya jadi 1 lawan 3, 50 detik. Pakai dash, langsung di-cut dan freeze. Dengan sigap memotong di arah elbow dan 3-1. Round yang penting banget untuk kedua tim dan Persija mampu untuk culik, menandakan kalau ekonomi dari Bongkar ini bakal rontok. Ya, serontok-rontoknya kali ini giliran Yor, spray-nya dapat 3 kill. Ini kayak ganti-gantian sih tadi. Pertama Tix kan tadi, terus ada Flinch, terus sekarang Ior. Multi kill yang banyak. Ini menandakan ini gamenya nggak ribet nggak sih, ngepush doang dari tadi. Ya adu aim doang, bener-bener adu aim. Langsung ada Trailblazer, follow up drone juga, dua-duanya langsung dihancurkan sama Famous, terkena detect memang, tapi kita bisa melihat Bonkers melakukan low buy atau eco. Skrull hanya bermodalkan Martial dan Tix hanya bermodalkan Sheriff, tapi Ardu dengan Bloodstorm apakah akan bisa membuat perbedaan kali ini Bloodstormnya? Coba mantau-mantau saja, tapi ternyata Flinch sudah membuka kill ke arah Skrull yang coba melakukan pick dengan Martialnya. Kita akan lihat sepertinya akan tertahan di area elbow cukup lama dari Bonker dan belum melakukan progres apapun. Akan coba masuk lewat tunnel tapi Flinch cuek. Satu pun yang dilemparkan. Dia akan coba nyari dulu lihat angle dari Flinch, begitu mengerikan, langsung dash out juga. Dikejar, ada right click tapi masih ada reflect dari Ior yang cukup cepat dan langsung main di arah mid. Wallbang yang berhasil connect dan langsung juga follow up dari Famous ditutup. Ternyata roundnya langsung oleh Rosefy dan Famous 4-1. Nyaman sih, nyaman banget barusan, walaupun ya ada sedikit miss dari Flinch, tapi menurut gua kayak dari awal mereka bisa nge-cancel semua progress yang dibuka tim Bong. Dari drone, Trailblazer itu udah susah banget. Mungkin ada gaya-gaya reset dikit, PHP dari Bonker, tapi senjata mereka nggak cukup kuat. Nah ya, Persija, this is chance pastinya untuk Persija. Mereka udah take a lead jauh, defender side pula. Mereka punya kesempatan lagi kalau nggak closing, bisa by cycle. Sedangkan tim Bonker, ini gaya permainannya masih sama terus-menerus, masih di arah elbow. Dan ya, apakah kali ini Bonkers bisa dapetin jawaban pertanyaannya? Yep. Kembali main ke arah elbow terlebih dahulu. 4-1 heavy elbow. Coba melakukan setup crossfire, tapi kita sudah tahu juga di B-side-nya ada 2 pemain dan di window-nya bahkan ada 1 pemain yang melakukan droning, yaitu Asteris. Seeker juga terlihat semuanya posisi main dari Bonker, setup toxic screen sudah dibentangkan juga. Apakah akan langsung masuk? Lu lihat Nos, ini Chamber pakai operator tapi ngentry dan Ior udah ketahuan posisinya, coba untuk melakukan 1 kill dan tidak sempat untuk melakukan rendezvous-nya. Famous menahan dari arah B main, masih coba bertahan di broken wall. Masih belum ada planting karena belum nyaman untuk masuk, tapi akhirnya di clear sama Minimize. Beradu duel lagi dan Rosefy memenangkan duel tersebut 2 melawan 3 menjadi 2 lawan 2 karena masih hadir di saat yang tepat. Minimize dia terpaksa nginjak Snakebite, cukup sakit, 87 HP tersisa. Rotate kabur, mundur ngap. Ada Tix melakukan perpotongan tapi dia tidak berhasil mendapatkan timing tersebut dan malah Asteris yang berhasil mendapatkan Tix. 1 melawan 2, it's all on Minimize yang masih berlari untuk masuk ke arah A-side. 12 detik tersisa, planting mungkin saja bisa dilakukan kalau tidak ada cancel lagi dari Persija.
Ya, 1 lawan 2 masih ada possibility, apapun masih bisa terjadi. Rekor pun digunakan, udah kelihatan, kedetek, gak dihancurin. Closing the gap, flashnya memang connect, gak ada follow up dan Roosevelt langsung bisa menutup Persija. Iya, everything looks good untuk mereka. Start dari entry demi entry-nya. Gue suka banget kepercayaan diri dari Persija. Walaupun mereka ketinggalan 1 map, tapi nggak kendor guys. Tetap dukung, tetap semangat. Kenapa? Detail-detailnya. Flinch nge-push dengan operator. Udah ketahuan jelas banget nih tim Bonkers kemana. Nggak ada opsi lagi. Sampai berapa? Detik 50, 40. Flynn sampai nge-push nggak sabar, dan itu udah pasti pertanda besar banget. Dan bukan hanya itu, pemain-pemain dari Persija juga stepping up, dimana mereka set crossfire, mempersulit segalanya, dan tim Bonkers yang udah ganti coba pattern gak one way straight forward tetap gagal. Padahal kelihatan meyakinkan sebuah progres yang berubah dari tim Bonkers. Satu angka lagi didapatkan oleh Persija dan Flinch dengan operatornya. Iya dilepas opnya. Oke. Lu. Oh, gak kena. Dilepas opnya. Oh, coba di push hole oleh Bonker. Nos menjadi garda terdepan dan Viper Speed juga dibentangkan di area Emin. Menghalangi jalur masuk dari Bonkers juga dan akan coba abuse daerah hole. Trademark sudah menunggu untuk diinjak atau dihancurkan. Tapi cukup bermain lambat dari Bonker kali ini. Spike masih jauh di belakang dan belum ada pergerakan juga, tidak ada pergerakan ofensif dari tim Persija. Sama-sama menunggu. Akan bermain sudden sepertinya. Asteris coba melakukan droning terlebih dahulu, tapi di arah lewat kena wallbang. Kena wallbang dari Nos dan Flinch hampir saja bisa mendapatkan kill tersebut. Tapi Nos harusnya udah bisa membuat Nos nggak terlalu pede lagi main. Tapi sepertinya Flinch sudah dari positioning untuk melihat ke arah double door. Minimize akan menjadi korban dan bahkan sekarang akan menyusul lagi. Di double door masih ada Roosevelt dengan backup fire yang cepat. Dan langsung diratakan dari Bonker di arah double doornya 6-1. Apakah Persija akan bisa membawa kita ke map T3? I think so. Iya, ini Persija kadang bisa di B dengan operatornya, A-nya juga kadang-kadang dia bisa nongol. Dan itu yang menjadi pertanyaannya dari Bonkers. Menurut gue kayak Bonkers tuh terlalu overthinking tau gak sih? Bonkers tuh kayak mainnya setup rapi, padahal mereka lupa kayaknya di side A tuh udah ada side. Kebanyakan ke B kalau gak. Itu sih pertanyaannya gue. Ya dia lupa banget. Nah kayaknya sekarang ini mereka coba A, main simple banget. Apakah simple play-nya akan berhasil? The Force juga sudah dibuka, drone simple setup, tapi lu lihat itu damage shock dart-nya langsung sekarat semua. Untungnya ada obat herbal, langsung regrowth dari Minimize. Tapi itu satu shock dart asli obat ya. Kalau dilihat di status post around-nya nanti bakal bangga dia. Seekers coba dibuka, ditahan oleh Snakebite juga, siap recon, terkena Seekers. Ini Roosevelt pasti mati punya. Benar saja, tapi Asteris terkena tag lagi oleh Hunter Fury. Dan planting akan bisa dilakukan, memang sudah cukup. Tapi Famous sama Asteris masing-masing dapat satu, masih ada drone juga bisa digunakan. Famous masih Trailblazer juga flash in 3 second. Bakal sudah ready lagi flashnya. Ini Viper Speed-nya masih bisa di-abuse sih, karena masih ada Trailblazer dan bahkan tidak butuh alat-alat inisiator tersebut. Langsung dilahap satu persatu dari Persija, mengamankan roundnya dengan cukup mudah. Apa yang terjadi dengan Bonker? Wow, terlalu clean menurut gua Persija. Bonker, iya, itu pertanyaannya. Apa yang terjadi pada mereka? Kombonya udah bagus, simple setup, drone dibuka, Seekers ngikutin, dapetin informasi, entry didapetin, Asterix kena tag. Menurut gua poinnya di Asterix. Mereka nggak bisa numbangin Asterix. Ada satu agresif, ada inisiasi ya Flash ngebuka untuk nge-swing, tapi follow up demi follow up Persija cepet banget. Mereka bisa follow up, mereka bisa trade, dan pada akhirnya mereka di posisi yang begitu awkward, kayak nggak ngeduga. Nos nggak dengar si Famous lari-lari, dan semua playernya jadi kelihatan individual kan dari seorang Ior yang gagal dapetin killnya, tapi ada Famous yang melakukan swing, berhasil dengan entry-nya, flashnya connect, double kill bisa disegel, double kill dari seorang Famous. What a play dari Famous. Walaupun barusan adalah round ke-9 adalah round Iko, tapi ini udah kelihatan meyakinkan banget bakal Famous dengan skill keempatnya. Ini udah kepercayaan diri dari Persija bener-bener nyala dan Famous dengan ace.
Oh my god, this is Persija. Dan ternyata yang tadi kita sempat bahas, adu aim-nya yang tadi kita kira bakalan bisa 50-50 atau bahkan dimenangkan sama tim Bongker. Kalau Famous-nya lagi gini sih ya tentu agak sulit ya. Pakai Phantom loh. Ini nggak banyak tau orang pakai Phantom di Breeze. ya kan? Ya gak sih? Iya. Dan somehow Famous God make it work. 8-1 sekarang. Raul belum mendapatkan satu pun kill di match kali ini. Ior main di atas sekarang berjaga B-side. Mid control kembali dilakukan oleh Bongker. Dan Ardu dengan Bloodstorm. Nos juga dengan To The Force. Jadi ronde hemat lah. Baik tapi hemat. Ada 2 ultimate yang bisa saving juga. Dari tadi tuh main mid tapi nggak pernah dapat sesuatu sih dari Bongker. Gua nggak tahu tujuan mereka tuh pengen ngapain mid control, kayak ya udah mereka main mid tapi nggak ada pergerakan lanjutannya gitu, nggak ada follow upnya. Spike-nya masih di belakang juga. Mereka emang bisa ngamanin mid, tapi terus sekarang apa tujuan mereka? Akan ujung-ujungnya ke side yang dimana side-nya ya udah dijagain sama pemain-pemain dari Persija. Dan Spike-nya kayaknya bakal dibawa ke AC. Gimana? Kayak mungkin tipikal ghosting ya. Ini Persija kayak kelihatan nyaman, ternyata ketipu. Satu push yang dilakukan oleh Asterix ternyata percuma. Dan Bongker, mereka hanya memberikan persepsi kalau mereka pengen split B2B. Dan ternyata mereka masuk ke arah A. Split push dilakukan. Asterix akan nahan bersama dengan Prince. Jadi ada isolated tapi Prince dapat 1 kill. Missing the shot. Asterix dengan follow up. Dan ganti Bloodstorm, dia dapat 1 kill lagi. Tapi Bongker masih belum menyerah. 2 kill balasan dari Nos dan juga Erdu. 2 lawan 3. Waktunya begitu sangat dikit. Dan masih belum ada spike ban. Oh, Flash-nya connect. Famous dapat 1 lagi. Missing the shot dari Nos. Ada spike di tangannya, tetapi terlalu banyak waktu yang dibuang. Dan Famous menutup. Lagi-lagi walaupun Persija salah nebak. Dan Bong udah dengan approach yang benar. Tapi menurut gua itu fatal banget. Entry demi entry-nya. Isolasi udah kelihatan mal. Ini Persija stepping up semuanya. Boy, gua gak tahu sih. Ini kayaknya Persija apa ngeprank ya oleh pertama ya? Atau cuman sekedar flinch udah dihilangin aja bridge dari agent selectionnya dia? Lu setuju gak sih teman-teman? Semua setuju gak kalau bridge di agent selectionnya flinch dihilangin aja? Oh jelas ya. Karena ya inilah Persija Jakarta WoW yang kita ingin lihat, yang emang performa di Challenges Indonesia ya emang seperti ini gitu. Aim keras, adu otot diaduin, confident swing. Dan Bonkers belum bisa menemukan jawaban atas swing-swing hebat dari Persija. Meskipun di map pertama tadi Tix dan juga Ardu begitu tajam, tapi ketika Persija coba untuk ngaduin dengan kepercayaan diri yang sudah kembali, kayaknya juga bisa kelawan gitu. Dan kita belum lihat adu duel aim yang yang berbalas dari Bonker. Belum ada balasan dari Bonker sampai sekarang. Iya, detail kecil yang ditunjukkan oleh Persija ya. Pemain-pemainnya tuh kayak nggak kasih informasi yang benar-benar signifikan yang kill. Keluarin Bloodstorm, dapetin kill keduanya. Hal seperti itu yang dipertunjukkan berbeda jauh daripada map pertama. Kalau map pertama mungkin Persija coba main bareng-bareng tapi nggak works. Hal ini Bonkers malah yang kebingungan. Dilakukan ini oke, Smoky buka udah ketahuan Des masuk tapi Prince dengan shotty-nya dapetin 1 kill lagi. Dan sekarang Prince dengan up-nya lagi kill kedua bisa di-secure. Rosofai akan nahan, melihat satu player, tapi Rosofai yang memenangkan fight-nya kena ding. Dan Not memang bisa membalas. Nice 2 kill. Ini mungkin aja dari possibility. Kata ngomong possibility. Nice shot dari Nos. Baru gue bilang nggak mungkin. Karena udah 1 lawan 3. Tapi Nos, ya 1 lawan 2 mungkin. Jadi ada kemungkinan, tapi spike-nya drop no. Dia juga fake drop. Jadi mungkin akan di-expect-nya si Nos ini dari arah mid. Padahal dia masih di hall. Dan dia bakal jalan ke bridge. Apakah fake drop-nya akan di-expect? Tadi dia ngelempar klasik solek ke bawah. Ada flash. Blinded. Famos. Dia mengetahui sepertinya pergerakan dari Nos ini. 25 HP, 40 detik. Di-expect ternyata. 1v1 situation flinch. Dengan operator yang masih sabar menunggu.
apakah spike-nya bisa diambil, karena itu udah dia mendingan nge-kill sih, udah nggak usah mikirin spike tuh. Lawan miss the shot, terlalu terburu-buru dari Flinch dan bakal coba dilawan. Dan sepertinya Flinch does miss his shot. 10-1. Last round before the switch. 11. Ini deh. Masih ada yang belum Ya. kill loh dari si Bonker. Iya, itu. Gue pengen ngebahas tapi nggak tega mal. 2 orang lagi, satu bunuh Bahas, satu. Ya udah ini. Enemy remaining. Maksudnya mau gue bahas juga pertanda kalau individual pasti berasa juga mal. Terlalu mengandalkan 3 player kuncian, sedangkan dari Persija mereka semua nonjol di semua arah. Mereka kasih kontribusi yang besar. Mereka nggak peduli side mana yang dituju. Ya, nyaman banget. Mereka bisa antisipasi, mereka bisa nahan. Sedangkan Bonkers dapetin entry aja kayak udah bersyukur banget mal. Karena lu tahu, Breeze satu entry udah ada gap yang didapat, enak banget untuk mainin rotasi, main di waktu yang lama di late round. Dan sedikit pattern yang berbeda, mereka akan kontrol di arah hall. Asteris akan menjadi salah satu pemain yang ngejaga daerah ini. Take flight. Asteris main ngeri tipis-tipis nih. Hallnya bakal coba dicek. Udah diisi 2 pemain dari Bonker. Kanan kiri. Oke. Kayaknya dia ada info ada Out of pemain di charge. sana. Tapi ternyata Prince sudah berhasil diambil nyawanya tadi oleh Minimize dan langsung dash ke arah Yellow. Mayatnya sampai jatuh, udah mati, jatuh pula. Jadi 3 lawan 4 sekarang. Sofai masih berada di side dan bakal coba menahan Tix dengan swingnya begitu baik. 3 melawan 1 dengan kondisi 2 pemain yang sudah cukup low, 1 pemain sangat-sangat low. Apakah Ior akan bisa melakukan kelas kali ini? Trailblazer dihancurkan, 1 kill didapatkan dengan cukup gratis. Nanti jadi headhunter dengan ekspektasi adanya push. Tapi dengan reload Yor, dengan reload Yor, kalau kata gua Yor, tembak terus Yor pakai headhunter, gak ada yang kena ternyata. Shock Dart datang juga 10 HP, tersisa 2 peluru. Reload juga akhirnya si bapak ya. 1 lawan 2, 10 HP dan langsung tumbang di tangan Minimize. Dan sekaligus menutup first half kita untuk kali ini. Switching sides. Iya, ini udah start bagus banget. Round barusan udah round bonus untuk Bonkers. Mereka akhirnya bisa solving, tapi di akhir-akhir first half, pinch movementnya bagus banget. Mereka nge-split dan Erdu buka distraksi dengan dashnya, tapi lagi-lagi terlalu terlambat ya. Mereka baru sadar kalau celah tersebut bisa dimanfaatkan. Persija pertama kali mungkin salah satu di Gandron yang mereka kehilangan entry dan akhirnya bisa dimanfaatkan walaupun ada trade. Dan switch ke attacker side. Tahu, attacker side tuh di Breeze mematikan banget. Kalau emang mereka dari segi aim menang jauh. Apalagi di map kedua kelihatan Persija tuh menang jauh dari segi duel demi duelnya. Entry solo duelnya aja udah menang. Apalagi kalau attacker yang lu punya ekspektasi mereka bakal main gerbekan. Jadi Bonker pertanyaannya. Apakah mereka se-confident itu di defender side mengenal mereka ada 8 gap angka yang harus disusul dan mereka harus melakukan sesuatu hal yang gila, mungkin agresif pick demi pick, dan ya itu pertanyaannya. Karena di mentalitas jadi Bonker nggak mudah mal. Oh, kita nggak boleh bikin salah, kita harus dapetin entry. Gimana caranya? Itu dia. Dan ya ini mentalitas Bonker akan diuji banget. Ini ujian besar untuk Bonker melawan pemain-pemain Persija yang sedang menyala panas-panasnya. Masuk ke second half ya kan. Setelah fluid pendek tadi kita akan masuk ke babak kedua saudara-saudaraku. Live langsung dari studio utama Breeze, berada di daerah-daerah dekat-dekat Kepulauan Hawaii sana. Dan babak kedua ini akan menjadi sangat-sangat penting tentunya untuk Bonker untuk tetap bisa berada di map yang kedua. Tapi tentu saja pemain sebagai defender menghadapi gempuran dari pemain Persija yang sekarang lagi panas bukanlah hal yang mudah dan akan dibuktikan dalam 10 detik lagi. Apakah Persija akan membawa kita ke map yang ketiga? Nih. Kemungkinan besar sih akan map 3, tapi kita nggak tahu ya. Akan langsung dibuktikan sekarang. Pistol round kedua, droning coba langsung dibuka. Flinch seperti biasa, flinch move, flinch being flinch akan masuk cuek, ada apapun terobos, coba dapat tuntutan. Oke, trade kill langsung terjadi. Rekonnya sangat baik tadi dari Skrull dan di belakang pun Arju berhasil mendapatkan Ior begitu saja. Ketika 2 pemain tersisa dari Persija yaitu Asteris dan juga Famos.
Iya, ini plantingnya udah lebih dari cukup ya untuk tim Persija. Kasih ekonomi, bisa aja force buy di next round, tapi pertanyaannya apakah mereka bisa untuk mendapatkan planting di posisi yang begitu sangat terbuka. Famous dengan 2 HP ketangkep sama Skral. 1 lawan 4, Asterix nggak ada utility, nggak ada teman, satu bisa di-secure. Oke, hampir aja. Kalau emang tadi dapetin 1 kill di awal, mungkin gua kira ada possibility-nya, tapi lagi-lagi 2 player as a unit, Bonkers menunjukkan kali ini mungkin mereka bakal nyaman. Tadi, oh iya gue baru ingat. By the way, walaupun ini Maptis, dari segi statistik Bonker tuh emang sedikit kurang di attacker dan masuk ke defender, menandakan Nose juga lagi on point dan stepping up di first half. Ada possibility comeback start with pistol barusan. Apalagi mereka bisa menang ekonomi battle ya, karena map ini bakal cenderung ngandelin operator, apalagi Nos nih operatornya on point banget di first half. Jadi let's see apakah dapat momentumnya dari Bong, karena 3 angka doang untuk Persija bisa closing. Untuk masuk operator kayak masih jauh juga. Tapi tadi yang pakai operator di map pertama si Ardu. Iya. Si Chambernya yang pakai Nos sekarang cuma ngeker tapi threat kill terjadi. Ior berhasil mendapatkan Ardu dan akan bermain Sheriff Ior dengan Headhunter juga, yaitu Sheriff juga 6 peluru. Coba masuk dari arah double door yang udah dijaga juga sebenarnya, nggak dilihat sebenarnya, dijaga off angle aja sama Nos. Tapi main yang akan menjadi kuncinya juga. Kalau orang main-nya mati susah sih. Jadi harus bermain hati-hati juga dari Asteris karena dia bawa Spike, bisa mengambil Marshall. Dan ada Famous yang coba bermain mid terlebih dahulu, coba untuk menculik-culik 1 sampai 2 korban mungkin. Dan approach plan kembali dilakukan oleh Persija. Posisi screen coba langsung diturunkan dan di breach-nya dijaga. Oke, Scroll dengan Marshall masih miss the shot. Ketahuan Famous. Dia bisa dapetin 1 kill tapi ternyata di-expect oleh Nos. Jadi 3 melawan 4 sekarang. Skrull masih berjaga di tempat yang sama, yaitu di bridge, dan akan mengusir musuh-musuhnya dengan drone. Enggak dikejar ternyata. Dapat 1 kill dari Rosofai, tapi oh my god, Ior gak di-expect. 3 melawan 2 dan Rosofai bisa menembak Akika. Enggak, ternyata bakal coba ditahan lagi dengan Poison Cloud plus Snakebite, ditembusin juga sama Minimite. Menyisakan satu pemain saja, itu Asteris. 1 melawan 2 bermodalkan Marshall dan oke menjadi 1v1 karena Asteris sudah berhasil dapat 1 kill ke arah Tix. Flash coba dimainkan, akan bermain jarak pendek sekarang, jarak dekat. Dia ganti menjadi Sheriff di tap, tapi di stick setengahin terlebih dahulu, di tap masih gagal. Slow HP dari Minimize dikejar, dan apakah ada waktu? Udah setengah karena nggak ada waktu. Wow. 1,25 dan Persija menggagalkan SOP round dari Bonker 11-3. Wow, itu pergerakan dari Rosofai sih, tampan dan berani. Walaupun sedikit dipertanyakan dia nggak sadar ada poison cloud yang bisa menunda, tapi menurut gua itu udah lebih dari cukup kasih buying time untuk seorang Asteris 1 versus 1 di posisi di arah bridge-nya. Gila. Koordinasi dari Persija, ini yang kita butuhkan, dan ini adalah salah satu hal yang diperlukan untuk tim Persija yang nggak kelihatan di map pertama. Yap, ini dia. Bahkan dengan senjata seadanya Persija bisa dapetin round tersebut. Lu lihat tuh 15-15, 14-10. Nah kalau Asteris di bawah tuh artinya Persija lagi baik-baik aja. Nih sorry banget nih Bang Kaco nih juga ya. Sih. Sorry banget nih Bang Kaco, tapi biasanya kan begitu. Kalau Asteris di bawah artinya teman-temannya lagi pada berbuat tugasnya masing-masing gitu kan. Kalau Bang Kaco lagi di atas ada yang nggak beres kayaknya tuh sama kawan-kawan. Tapi di push dan Ior expect anti pushnya berhasil. Ardu terpanis begitu saja. Satu didapatkan, bahkan ada Hunter Fury juga. Skrull terdetek sama satu pemainnya lagi, ternyata belum ada kill yang bisa dihasilkan dari Hunter Fury tersebut. Masuk ke dalam side dari Flinch tapi nggak di follow up sama Rosofai sebagai spike carrier. Jadi Flinch bakal coba nge-clear dulu. Satu pemain nggak akan di-expect, ternyata Flinch sudah sampai ke arah backside. Satu pemain lagi coba berputar-putar di area yellow, tapi one tap dari Tix. This guy is sharp. Ini orang sakit. Dia berhasil ngambil Vandal. Dan ada stack yang dilemparin juga menjadi 3 lawan 4. Coba melakukan retake dari Bonker. Iya. Apakah mereka expect masalahnya ada satu yang melakukan flanking? Bukanlah hal yang mudah 3 lawan 4 dengan senjata apa adanya, clearance begitu sangat cepat. Ior udah mulai bergerak di tap defuse.
Pemain-pemain dari tim Persija udah expect swing dilakukan. Penalty-nya sebenarnya nggak cukup nyaman, tapi dengan begitu mudah Ior menangkap satu persatu triple kill on the round dan match point bisa disecure oleh tim Persija. 12-3 Bonker. Baru saja melakukan eco dan ini adalah buy round mereka kembali. Sudah ada to the force yang digunakan oleh Ior. 12-3. Ini apa ya, map pertama kelihatan stomping buat Bonker, map kedua kelihatan stomping buat Persija. Jadi ini sebenarnya kedua tim kenapa sih? Apalagi pertanyaannya adalah ini map pilihan dari tim Bongkar. Iya, Ya kan? tadi Jadi iya. ya bingung kan lu? Iya mungkin masalahnya Persija tuh lagi belum panas dan juga agent compositionnya emang gak nyaman. Karena Persija akan approach dengan begitu cepat, sedangkan tim Bongkar ada satu pemain yang akan melakukan push. Oh, Minimize ketangkep. Apakah dia sadar Asterix ada satu pemain yang melakukan push? Oke, Ovengel dapetin satu kill, langsung ada trade dari Asterix 4 lawan 3. Advantage besar dimiliki oleh tim Persija. Spot satu lagi, Guardian di tangan seorang Skrull. Sedikit miss the shot. Oh, Prince sudah dapetin angle yang begitu enak. Hyper speed dibuka. Dan Tix, pertanyaannya seberapa kuat dia menahan daerah ini. Dan ternyata Ior, no! Ior dapetin kill. Feelingnya kena. Dan Skrull bisa membalas. Miss the shot dari Ior. Tapi posisinya Persija 3 lawan 2. Shock that connect. Dan Wesley dapetin satu kill. 2 on 2. 2 lawan 2 Guardian dan Martial melawan Tour de Force. Tentu akan lebih dimulakan oleh operator dari Ior Tour de Force. Planting dipaksa saja di arah default, tapi kelihatan satu orang di tunnel. Kena recon juga, bakal coba dimainin lagi di Texasnya, tapi Skrull dengan tappingan Guardian. 1v1 situation Skrull bukan terfury-nya tanpa ada peluru yang mengenai ke arah Famous. Masih dalam 1v1, tapi Famous is just unstoppable in this map. Kita akan masuk ke map ketiga. Persija mengamankan kemenangan dengan sangat-sangat meyakinkan 13-3. Wow, absolutely solid performance attacker defense